Sudah bergabung semua apa belum ini? Ada 17 orang ini masih. Oke, kita mulai aja ya. Sambil berjalan nunggu teman-teman yang lain, mungkin lebih baik mempersingkat waktu, kita mulai saja karena nanti juga akan ada penyampaian dari saya ke teman-teman khususnya terkait agenda kita minggu depan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semuanya. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 23 orang di sini sekarang ya. Oke, kalau kemarin ya teman-teman kita belajar bagaimana menginterpretasi vegetasi. Nah, kali ini kita interpretasi suhu LST. Kalau kemarin kita menggunakan NDVI, kali ini kita menggunakan LST. Nah, kenapa apa itu ya? Jadi metode ini atau teknologi ini dikembangkan, ya Iqbal baru bergabung ini, dikembangkan pada tahun 2014, yakni menggunakan citra Landsat 8 dengan band 10 dan band 11. Nah, band 10 dan band 11 ini akan digabungkan menjadi band match nantinya agar bisa dikelola citranya untuk dijadikan atau dihitung ya seberapa besar, seberapa tinggi suhu pada suatu wilayah. Nah, variabel yang digunakan dalam metode ini ada emisivitas, transmisi atmosferik, suhu kecerahan band 10 dan band 11. Nah, emisivitas setiap objek berbeda ya sesuai pada tabel sesuai pada tabel yang memang sudah menjadi rujukan, maksudnya sudah menjadi minimal dan maksimalnya. Oke. Sudah menjadi minimal dan maksimalnya dari NDVI-nya. Transmisi atmosferik diperoleh dari konversi nilai tiap uap air sesuai dari data citra yang ada. Kemudian suhu kecerahan tersebut yakni band 10 dan band 11 sehingga dapat diturunkan persamaan yang dibuat dari USGS. Nah, kenapa kita kemarin melakukan perubahan interpretasi tutupan lahan? Tentu gini ya, perubahan yang terjadi pada lahan tentunya dapat mengakibatkan terjadinya penurunan atau peningkatan suhu permukaan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ya karena meningkatnya suhu tersebut
berpengaruh ya, dari berkurangnya lahan, kemudian karena akibat kepadatan penduduk, kemudian akibat alih fungsi lahan, sehingga berpengaruh juga terhadap udara di sekitarnya. Nah, hal tersebut diakibatkan oleh perbedaan setiap material objek dalam menerima, menyerap, dan memancarkan kembali sinar yang diperoleh dari matahari. Tentunya suhu permukaan antara material dan dari lahan terbangun akan berbeda dengan material yang dari lahan yang dibangun, sehingga terdapat hubungan antara penutup lahan dengan suhu permukaan. Oleh karena itulah hari ini kita mempraktekkan bagaimana caranya interpretasi suhu LST ya. Nah, kenapa kita menggunakan koreksi radiometrik dan geometrik? Koreksi radiometrik ini tentu mengolah citra. Nah, tujuannya ini menghilangkan gangguan yang ditimbulkan oleh kesalahan sistem optik pada sensor, kemudian gangguan atmosfer, kemudian pengaruh sudut elevasi matahari. Kalibrasi radiometrik ini gunanya untuk mengubah data pada citra yang disimpan dalam bentuk digital number atau DN disingkat. Nah, sedangkan koreksi geometrik yaitu merupakan koreksi posisi citra. Tujuannya untuk apa? Mengurangi kesalahan posisi ya, setiap pixel sudah dijelaskan kemarin. Nah, suhu permukaan dapat diperoleh dengan melakukan ekstraksi suhu dari citra satelit menggunakan algoritma SWA atau Split Window Algoritma. Variabel yang digunakan dalam algoritma ini suhu pencerahan dari dua band thermal Landsat 8 yaitu band 10 dan band 11 yang dikomparasikan kemudian nanti menjadi bandmatch. Nah, untuk proses bandmatch ini menggunakan rumus ya nanti. Rumusnya seperti apa nanti akan saya tunjukkan dari video tutorialnya. Rumusnya itu, jadi NDVI dikurang NDVI minimal, kemudian NDVI dikurang NDVI maksimal, sehingga dapat dijadikan bandmatch. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran singkatnya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan langsung saja memberikan video tutorial kepada teman-teman. Nah, ini ya, jadi ini adalah rumus yang digunakan dalam Land Surface Temperature atau interpretasi suhu udara atau menggunakan LST. Nah, pertama masuk ke file, kemudian pilih Landsat area dengan format SHP, kemudian open. Nah, kemudian yang berikutnya pilih kembali citra Landsat 8 yang udah di-download. Atau yang sudah melalui proses NDVI justru lebih baik. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya pikir lagi itu apa? Sholat. Seperti ini prosesnya.
Nah, masuk ke NDVI ini tujuannya seperti yang dijelaskan di awal ya. Kemudian oke. Nah, di save. Nah, kalau di sini ini jelas jadi berurutan ya. Bagaimana nah, ini caranya yang saya jelaskan tadi. NDVI dikurang NDVI min garing NDVI max kurang NDVI min. Nah, pada saat menginput angkanya harus sama dengan yang tertera pada statistik view ini ya di NDVI-nya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian band 1 0,206. Nah, ini minimal ya. Band 1 yang minimal. Jadi yang ini. Minimal dikurang maksimal. Nah, ini dikurang ini ya. Jadi rumusnya seperti yang video awal tadi. Nah, ini tinggal di copy saja. Jadi kurang lebih langkah-langkahnya seperti ini. Kenapa memilih langkah yang seperti ini? Karena di sini jelas NDVI minimal dan NDVI maksimalnya. Karena kalau NDVI minimal dan maksimalnya salah pada saat memasukkan, maka tidak bisa melalui proses bandmatch tadi. Kalau sudah tidak bisa di bandmatch, maka akan sulit kita untuk interpretasi suhu di wilayah tersebut.
Nah, seperti ini ya, band 6. Tinggal di copy paste saja. Jadi menggunakan rumus-rumus seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan perbedaan warnanya dari tiap tempat ya. Semakin menuju ke angka oranye, maka suhu makin tinggi. Nah, kurang lebih seperti ini aja langkah-langkahnya teman-teman ya. Nah, ini rumusnya. Nanti akan saya share juga linknya. Kenapa lebih memilih yang ini? Karena ada cara yang lebih sederhana. Cara yang lebih sederhana seperti ini. Nah, cara yang lebih sederhana seperti ini. Jadi sama open image file, kemudian pilih Lancet 8. Nah, tetapi dia menggunakan instruksi yang seperti ini. Jadi di sini ini sudah berbeda ya. Kalau misalkan citra yang kita gunakan berbeda di tempatnya, maka tentu penilaian DV-nya akan beda. Nah, di sini pilih band sama ya, band 10 dan band 11. Sama tetap band 10 dan 11. Kemudian oke. Import file. Simpan di memori dulu. Nah, resize data. Kemudian image-nya. Nah, ini kita tarik di wilayah mana yang akan kita fokus untuk cek suhunya. Oke-okekan saja. Nah, ini paste, di copy kemudian dipaste sama saja dengan yang tadi ya. Nah, tapi kemarin saya gagal di pertengahan di sini karena memang nilai NDVI-nya berbeda dengan citra yang saya gunakan. Perbedaannya wilayahnya. Makanya alangkah lebih baik teman-teman menggunakan cara yang pertama tadi. Jadi lebih jelas jumlah NDVI-nya, minimalnya berapa dan maksimalnya berapa. Dan rumusnya jelas sudah ada, minimal dan maksimal dikurang. Sehingga mendapatkan nilai bandmatch-nya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman langkah-langkahnya. Tidak tidak banyak sebenarnya, tetapi saran saya menggunakan tutorial yang kedua tadi. Oke, itu ya mungkin yang bisa saya berikan selain penjelasan dan juga tutorial yang nanti akan saya share mungkin ke penanggung jawab kelas terkait video yang ada di ini. Silakan nanti diikuti, silakan dicoba di rumah. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian mohon perhatian dulu semuanya.
ada informasi tadi dari Pak Pur. Ini juga disampaikan di kelas A tadi. Jadi halo. Iya, Pak. Oke ya. Mohon untuk semuanya, perhatian semuanya. Nah, ini informasi penting karena dari Pak Pur juga. Untuk laporan yang ini sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya, nanti di-share juga di si Kejar. Nah, informasi untuk minggu depan, ini kan teman-teman sudah memasuki praktikum ya, kalau nggak salah praktikum katanya tadi. Nah, teknisnya bagaimana? Nanti kemungkinan minggu depan itu kita tatap muka. Nah, ruangannya di mana, teknisnya nanti bagaimana, koordinasikan ya sesama kelas. Mungkin nanti dari ketua kelas, misalnya Mas Hanif, mengkoordinir semua teman-temannya untuk misalnya nanti pelaksanaan teknisnya bagaimana, kemudian nanti kita pertemuan di ruangan mana, itu nanti bisa dirapatkan agar apa informasi yang sampai ke Pak Put nanti menjadi satu pintu gitu. Yang jelas minggu depan ini teman-teman sudah mulai praktikum nanti ke lapangan. Nah, tetapi nanti ada pembahasan lain juga, misalnya teman-teman yang ada di Malang, misalnya teman-teman kelas B ini ada 29 orang, tapi separuh ada di luar Malang dan separuh lagi ada di Malang. Nah, ini bagaimana enaknya, apakah yang di luar Malang nanti mandiri ataupun yang di Malang nanti praktikumnya langsung ke lapangan di Malang secara bersama-sama yang ada di Malang, teknisnya bagaimana mau dirapatkan ya. Yang jelas ini informasi dari Pak Pur langsung. Saya harap nanti mungkin dari ketua kelas untuk bisa menginformasikan ke teman-temannya. Atau langsung saja disampaikan ke Pak Pur, misalnya jumlah yang ada di Malang kelas B sekian Pak, sedangkan teman-teman yang di luar Malang sekian. Nah, nanti yang jelas minggu depan ini kita tatap muka. Untuk ruangannya di mana nanti akan diinformasikan lanjut. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu mungkin dari teman-teman terkait minggu depan ini? Pak, saya mau tanya cuma ini tentang materi vegetasi Vegetasi boleh Om G. Ya, monggo. yang kemarin. Nah, kemarin kan Pak share yang identifikasi hutan. Nah, saya coba caranya itu kan pakai stacking. Terus saya cari lagi di internet caranya cari NDVI, nilai kerapatan vegetasi, tapi itu pakai crop. Itu penggunaannya sama apa berbeda, Pak? Cara-caranya juga satunya pakai stacking, satunya pakai crop. Gitu, Pak. Oke. Jadi kalau itu sebenarnya sama saja. Yang penting pada intinya bagaimana kita bisa menganalisis kerapatan vegetasi di suatu tempat saja. Karena kalau kita bicara aplikasi-aplikasi penginderaan jauh ini juga tidak hanya NV juga, tapi kan ada ArcGIS, ada QGIS juga. Juga lebih seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi mohon teman-teman selain laporan untuk ini, nanti minggu depan jangan lupa. Kemungkinan besar nih, yang jelas tadi disampaikan akan pertemuan secara tatap muka. Ruangannya di mana nanti akan disampaikan. Mohon nanti ketua kelas langsung menghubungi Pak Pur saja. Nah, ataupun dirapatkan teman-temannya. Nanti ya misalnya laporan ke Pak Pur lah, biar satu pintu gitu ya. Ya seperti itu ya teman-teman. Halo, mungkin Mas Hanif penanggung jawab kelas ini. Halo Mas. Halo Pak, ya. Nanti mohon teman-temannya dikoordinir ya. Terkait minggu depan itu pertemuannya tadi juga di kelas A disampaikan bahwa minggu depan itu pertemuannya karena teman-teman akan jadi praktikum kan. Beliau bilang seperti itu. Nah, terkait misalnya nanti pulang ke Malang ini praktikumnya mandiri itu beda lagi. Yang jelas nanti kumpulkan saja teman-temannya, dikoordinir, sampaikan ke Bapak. Kalau misalkan ke Pak Pur maksudnya sampaikan. Nanti
ada berapa orang yang menolak dan yang siap tatap muka. Karena Oh ruangan ya, tadi perlu disampaikan. ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Saya mohon maaf sekali lagi karena memang saya hari ini juga ada ujian komprehensif yang sudah ditunggu oleh Pak Sugeng. Selamat mencoba di rumah, semoga dapat membantu terkait laporan nanti ke depan, dan minggu depan jangan lupa. Itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.